Dubi dubi dam dam, dubi dubi dam dam, dubi dubi dam dam, dubi dubi dam. Yuhu. Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, jadi gini nih, banyak juga mungkin ya yang penasaran dengan case-nya NM dengan seorang dokter yang bernama Dokter Reza Gladys begitu ya, yang mana katanya dia ini dilaporkan atas tuduhan pengancaman, disebut minta uang sebesar 5M. Tapi lagu tadi itu kayaknya kalau dinyanyiin nggak suka dia ya. Ya udahlah. Jadi kita mungkin bertanya-tanya ya, gimana sih akhir cerita dari si Nyai ini, dan apakah ia akan memakai baju orange, jadi tanda tanya ya. Nah, jadi buat kalian yang mungkin sudah tahu permasalahan mereka ini, Madam Suki juga nggak begitu ini ya, nggak begitu apa gitu. Tapi ketika ada beberapa pertanyaan di kolom komentar YouTube-nya Madam Suki jadi penasaran juga nih. Nah, tapi gini, jadi dia ini kan diperiksa terkait laporan seorang dokter ya, yang bernama Dokter Gladys. Tapi NM ini membantah melakukan pemerasan. Tapi coba kita lihat beritanya ya. Karena saat ini dia sedang menghadapi masalah hukum. Kali ini dia dilaporkan oleh pengusaha skincare sekaligus dokter kecantikan begitu, atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Aduh. Jadi ini banyak ya case-nya dia, atau polemiknya dia banyak ya, sama anaknya juga yang belum kelar, hampir kelar ding. Terus juga sama pacarnya anaknya. Terus ini juga ada temannya atau ya teman bisnis lah. Without any further ado, Madam Suti akan meminta izin dulu ya dari semesta untuk melihat bagaimanakah akhir dari polemik mereka ini. Jadi Madam Suki minta izin ya. Oke, ingat kalau tarot ini adalah kartu energi. Kartu tarot adalah sebuah seni membaca situasi dan kondisi, atau kartu tarot adalah seni apa? Membaca pikiran alam bawah sadar orang yang kita tanyakan. Oke, kita pakai kartu yang kecil aja ya. Kita lihat. Selamat sore sayangku semuanya yang sudah bergabung di sini. Ada Mbak Lotia, ada Mbak Novel, ada siapa lagi? Ada Wiwit. Oke, Mbak Wiwit. Kita lihat bagaimanakah perjalanan atau ending dari case kedua orang ini. Yang ditanyakan apakah Nyai bakalan memakai baju orange ya. Lihat. Di sini ada ular. Ular ini lambang dari perbuatan atau sebuah ya, sesuatu yang bersifat manipulatif atau manipulasi. Maka di sini dilambangkan ular. Ini kayaknya udah ini ya, udah kayak mau ngerempet gitu. Nah, di sini ada air mancur. Air mancur ini adalah lambang dari jejaring sosial, atau ya namanya kita hidup kan ada sosial ya, ada apa ya? Namanya kita hidup itu pasti bersosialita. Atau di sini juga bisa dikatakan kartu ini artinya kerjasama. Wow, di sini ada salib. Salib ini tandanya apa ya? Ini kan kartu Eropa, jadi kalau salib ini keluar, ini diartikan sebuah penderitaan atau prinsip. Jadi prinsip ini mungkin dari apa ya? Prinsip ini mungkin dari si dokternya ya, yang akhirnya memberikan sebuah apa tuh namanya, sebuah pelaporan ya, dari dokternya ini melaporkan. Tapi di pihaknya si Nyai
ini ada sebuah beban. Nah, berarti dia saat ini ada beban hukum begitu kali ya. Oke. Di sini ada persimpangan jalan. Persimpangan jalan ini diartikan polisi atau penyidik ini harus bisa mengurai kenapa si dokter itu memberikan uang. Katanya dia memberikan uang 2M, kemudian 2M. Banyak loh ini ya, 2M, 2M. Nah, karena kan itu kan ada permintaan katanya yang Madam Suki baca itu ada 5M. Tapi dia sudah memberikan 2M, 2M. Tapi jalan bersimpang ini juga berarti sebuah pilihan. Oke, pilihan. Kartu kelima. Di sini ada The Tower. The Tower ini kurang bagus juga ya. Ini artinya juga ada sebuah tempat di mana tempat ini seperti sebuah ruangan dan ruangan ini tertutup. Apakah artinya si Nyai ini bakalan mendapatkan sanksi dari apa yang dia lakukan? Coba kita lihat di kartu berikutnya. Oke. Di sini ada King of Wands. King of Wands ini ada seseorang yang sedang menghadapi tuntutan, ya, tuntutan dari hukuman. Karena ini diartikan diartikan hukum ya, hukum ya ini ya. Oke. Terus di sini ada Ten of Cups. Apakah ini nanti berakhir dengan damai ataukah biasanya kan kalau ada tuntutan atau pelaporan kayak gitu, apakah masih bisa dinego atau mungkin diupayakan berdamai? Sepertinya ya. Oke. Dan di sini ada kartu The Hangman. Di kartu The Hangman ini adalah sebuah key atau kunci di mana NM bisa jadi dia akan berakhir di tempat ini. Tadi udah dikasih tahu ya ini apa artinya ya. Nah, karena kemungkinan dia masuk di sini, kalau kartu ini keluar artinya 85%. Jadi gimana dong ini ya? Banyak sekali dia ini ya, apa ya, tahun 2025 ini ya, menghadapi banyak masalah. Ya, lihat nih ya, Madam Suki udah shuffle sangat ini ya, sangat banyak. Beyond Illusion. Keluar nih kartunya. Ya. Di sini ada The Outsider. Jadi seseorang yang ada di dalam perkara ini. Jadi tuntutan dari dokter itu nggak main-main ternyata ya. Oke. Jadi conclusion atau kesimpulan dari 3 kartu yang berbeda tadi, sepertinya memang 85% dia akan masuk. Aduh, bagaimana ini? Ya udahlah, kita ikuti saja drama berikutnya. Netizen belum bosan kan disuguhi sama drama-drama dari apa ya? Dari penggiat sosial media. Kenapa memangnya kalau dia masuk, kalau dia pakai baju orange, kenapa? Uang. King of Pentacles, Raja Uang. Oke. Justice. Oke. Dan di sini ada King of Swords. Oke. Jadi Madam Suki udah tahu sih apa artinya 3 kartu ini. Kenapa dia bisa masuk? Ada 3 hal. Ya. Tapi sebelumnya Madam Suki akan memberikan informasi kepada kalian yang memang membutuhkan konsultasi sama Madam Suki. Silahkan datang ke Madam Suki, tapi ini berbayar ya. Nah, misalkan kalian kerja terus pengen tahu, aku tuh kenapa Madam Suki kok selalu kena ketipu ya. Aku tuh kenapa Madam Suki uangku selalu habis ya. Kenapa begini dan kenapa begitu. Intinya ketika
berbisnis itu kok selalu aja menghadapi kesialan, ada apa dengan aku? Nah, itu kan kalian harus tahu ya. Jangan-jangan memang kalian ada beberapa orang yang Madam Suki lihat ternyata sampai habis-habisan ber-MM, dan itu semuanya kena tipu. Jadi ada orang-orang yang ketika dia itu memegang uang ya, uang itu nggak bisa lama ke tangannya ya, karena tangannya ini panas. Jadi uang itu terbakar ketika mampir di tangannya. Itu artinya mereka ini kepengen aja mengeluarkan uang ya. Nah, padahal untuk mendapatkan uang itu juga susah ya. Nah, seperti itu kalian harus tahu. Karena setiap orang itu ketika dilahirkan itu, manusia ini kan unik ya. Manusia ini adalah ciptaan yang unik ya. Nah, manusia itu, setiap manusia ada keberuntungannya, ada kesialannya. Jadi sialnya itu bisa Madam Suki nanti bantu untuk mengambil, atau nanti ada solusi apa nih yang akan Madam Suki berikan kepada kalian ya. Untuk itu kalian konsultasi aja ke sini ya, dan itu berbayar. DM aja di Instagram Madam Suki ya. Biasanya nomornya Madam Suki sematkan di bawah komentar. Jadi kalian tinggal lihat aja, tinggal tekan aja ya. Nah, kalian boleh nanya apa aja di sini, kesehatan ya, terus rumah tangga kalian yang mungkin kenapa sih aku berantem sama pasanganku ya. Terus mungkin kalian lagi berantem sama pasangan kalian, terus sudah nggak baikan bertahun-tahun ya, tapi masih ada sebuah kegamangan. Apakah aku ini harus meneruskan hubunganku ini atau tidak? Karena ketika kalian berharap, ternyata memang semesta atau memang hubungan itu tidak layak untuk dipertahankan, kenapa kalian mesti harus menunggu? Ingat, sesuatu yang tidak bisa kalian beli adalah waktu. Oke? Nah, setelah nanti kalian konsultasi sama Madam Suki, jawabannya apa? Kalian akan diberikan sebuah solusi yang bernama paket cahaya. Paket cahaya ini adalah solusi dari masalah kalian apapun itu. Kan masalah orang itu banyak ya. Jadi Madam Suki masukkan aja dalam paket yang bernama paket cahaya. Tapi paket cahaya tidak hanya sebuah solusi, tapi sebuah penyembuhan juga untuk masalah-masalah kalian seperti inner child, luka batin, dan masalah lain, trauma ya, atau gangguan emosional dan lain-lain. Intinya kalian mesti reading tarot dulu. Oke sayangku. Nah, oke, kita masuk ke bab terakhir. Kenapa NM itu bisa masuk ya, bisa masuk dalam pelaporan dokter ini? Ada 3 hal. Satu, karena memang ada uang yang sudah masuk ke dia, sudah diterima, dan pastinya si dokter itu juga ketika mengeluarkan uang 2M itu kan ada transferannya, ada buktinya ya kan. So that's why dia dilaporkan dan bisa masuk itu karena ada raja uang, karena ada penerimaan uang, atau juga ada orang yang mengirim uang ya. Jadi ada sebuah transaksi, dan transaksinya itu gede banget. So that's why di sini namanya apa? Raja koin. Dan yang kedua ini justice. Justice ini adalah hukum. Jadi kalau ada sebuah pelaporan di sini, artinya ini sudah masuk. Karena hukum akan menimbang. Ya. Dan kartu ketiga ada King of Swords. King of Swords ini dari hukum yang tadi dia sudah dilaporkan, ada beberapa hal ya kan. Mungkin ada 2-3, itu sudah merupakan sebuah bukti kuat, dan itu akan menjadi sebuah pertimbangan. Jadi 85% ya masuknya ya. Ya mudah-mudahan ini ada penyelesaiannya. Begitu aja ya. Oke, jadi buat kita semua ini mungkin sebuah sebuah pelajaran juga buat kita, supaya kita lebih berhati-hati ke depannya dengan siapapun, dan ketika kita
mau melakukan apapun. Begitu ya. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Manapsuki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye.